Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan teori Jeremy Brunner. Jeremy Brunner seorang psikologi Amerika dan peneliti senior di Sekolah Hukum New York University. Lahir Oktober 1951 di New York, Amerika, dan meninggal pada 5 Juni 2016. Brunner banyak memberikan kontribusi signifikan pada psikologi kognitif manusia dan teori belajar kognitif dalam psikologi pendidikan. Teori Brunner berkaitan dengan perkembangan mental, yaitu kemampuan mental anak berkembang secara bertahap, mulai dari sederhana ke yang rumit, mulai dari yang mudah ke yang sulit, dan mulai dari yang nyata atau konkret ke yang abstrak. Urutan tersebut dapat membantu peserta didik untuk mengikuti pelajaran dengan lebih mudah. Teori Brunner adalah teori belajar matematika yang terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama, enaktif, adalah tahap belajar di mana siswa diberi kesempatan dalam memanipulasi objek konkret secara langsung. Tahap kedua, ikonik, tahap belajar siswa memanipulasi objek konkret ke dalam bentuk gambar. Tahap simbolik, tahap belajar di mana siswa memanipulasi gambar pada tahap sebelumnya dalam simbol-simbol matematika. Tahap enaktif kita bisa melihat di sini pada kehidupan sehari-hari, yaitu bangun datar yang terdapat pada jendela rumah, ubin, serta yang lainnya. Tahap ikonik kita dapat melihat pada gambar kubus, dan tahap simbolik kita dapat melihat simbol X dan Y. Langkah-langkah pembelajaran menurut Brunner. 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Melakukan identifikasi karakteristik siswa atau kemampuan awal, minat, dan gaya belajar. 3. Memilih materi pelajaran. 4. Menentukan topik yang dapat dipelajari siswa secara induktif. 5. Mengembangkan bahan-bahan belajar berupa contoh-contoh, ilustrasi, dan tugas. 6. Mengatur topik-topik pembelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari yang konkret ke yang abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik, sampai ke simbolik. Dan 7. Melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Pagi ini, Ibu akan mengajarkan penerapan bangun datar. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan seorang guru mengucapkan salam dan menanyakan kabar peserta didik. Kegiatan apersepsi. Seorang guru menanyakan materi minggu lalu, misalkan tentang bangun datar. Bangun datar merupakan salah satu topik yang ada dalam geometri. Dengan mempelajari bangun datar, kalian dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa itu bangun datar? Bangun datar merupakan salah satu topik yang mempelajari objek bentuk berbentuk 2 dimensi. Nah, di slide sudah Ibu tampilkan gambarnya. Di sana ada meja merupakan contoh bangun datar persegi panjang. Lalu buku juga merupakan contoh persegi panjang. Ubin juga merupakan contoh bangun datar persegi, dan papan catur juga merupakan contoh bangun datar persegi. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari banyak kita temukan tentang bangun datar. Kegiatan menanya. Kegiatan menanya bertujuan untuk seberapa jauh materi yang sudah diterima oleh peserta didik selama pembelajaran berlangsung, baik berdiskusi kelompok dan bertanya kepada guru. Kegiatan mengasosiasi. Nah, di sini peserta didik berdiskusi dengan kelompok dan pengolahan informasi yang sudah dikumpulkan.
baik terbatas dari hasil kegiatan maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Penilaian sikap. Nah, di sini yang kita nilai adalah disiplin. Disiplin peserta didik menjawab salah, lalu seorang guru menilai dari keaktifan anak, hasil tugas, dan simulasi. Kesimpulan. Peserta didik dapat menyimpulkan bangun datar dan jenis-jenis bangun datar dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah yang bisa kami jelaskan tentang teori pembelajaran Jerome Bruner yang disusun oleh editing, pengarah, dan pengisi suara 1 dan suara 2. Terima kasih. Happy